Hai, Assalamualaikum rekan si Bambo. Selain indah dan nyaman, apalagi yang akan kamu pertimbangkan untuk membangun sebuah rumah idaman? Apakah keluarga, pekerjaan, atau mungkin aspek nilai-nilai dalam agama? Nah, pada cerita rumah kali ini tidak hanya keindahan dan kenyamanan saja tentunya yang menjadi fokus utama dari rumah ini, melainkan terdapat beberapa poin utama yang menjadi landasan hadirnya rumah ini. Selain itu, dalam proses desainnya, rumah yang diberi nama Living Square House ini juga menggunakan konsep perhitungan tertentu yang cukup unik. Lalu apa saja poin utama pada rumah ini? Dan perhitungan apa saja sih yang dipakai? Nah, untuk menemukan jawabannya, simak videonya sampai selesai ya. Pastinya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si Bambu, Living Square House ini hadir sebagai tempat pemilik untuk menikmati waktu berkualitas bersama keluarga tersayangnya. Karena tuntutan pekerjaan, pasangan pemilik rumah ini terpaksa harus menjalani hubungan jarak jauh nih. Sehingga rumah pun dirancang agar dapat memenuhi kebutuhan serta memberikan pengalaman tinggal yang menyenangkan untuk pemiliknya. Nama Living Square House ini pun muncul berdasarkan orientasi hadirnya rumah ini, di mana rumah ini berorientasi pada keluarga, privacy, hobi, serta nilai-nilai agama. Nah, 4 hal tersebut tak ubahnya sudut-sudut yang membentuk masa utama dari rumah ini yang berbentuk kotak ini nih. Lalu seperti apa kira-kira detail konsep dan teknis desain dari rumah ini? Yuk, biar arsitek dan desainer interior yang menjelaskannya. Proyek kali ini itu berasal dari daerah Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi sepasang klien ini sama-sama bekerja, di mana lokasi bekerjanya tidak sama. Jadi mereka LDRan, sehingga latar belakang kenapa mereka mendesain rumah kali ini adalah untuk menjadi lokasi rumah terakhir ataupun suatu tempat pelabuhan terakhir yang dimana mereka bisa meng-create memories, meng-create segala hal ataupun kesan-kesan yang menjadi rumah yang terakhir gitu. Kalau dari konsep ataupun tema yang kita rekomendasikan, sebenarnya dari klien nggak ada patokan, maksudnya mereka tidak ada request khusus atau seperti apa. Namun hot button dari mereka adalah mereka tidak suka rumah yang banyak ornamennya gitu. Jadi untuk unsur klasik mereka kurang suka. Jadi kami rekomendasikan adalah model kontemporer, yang dimana kontemporer sendiri dia memang minim dekorasi, namun dari segi bentuk dan material itu bervariasi gitu. Klien ini suka dengan suasana rumah yang rimbun, teduh, adem gitu. Jadi itulah alasannya kenapa kita tempatkan banyak tanaman rambat pada bagian depan rumah gitu. Ada tanaman Lee Kuan Yew namanya. Jadi kami tempatkan di pagar, kami tempatkan juga di sisi roster tangga menuju kantor gitu. Lalu selain itu kita berikan juga taman dalam, inner court. Inner court di bagian rumah, di mana inner court itu bisa menjadi fasilitas ataupun fitur pada rumah yang bisa membuat suhu udara itu lebih dingin, lebih adem seperti itu. Sehingga bisa menghasilkan juga suara-suara air, ambience air itu kan bisa meningkatkan kenyamanan juga klien pada saat berkumpul dengan keluarganya seperti itu. Jadi rumah ini tuh menerapkan konsep falakiyah dalam rumahnya yang dimana ada perhitungan khusus dalam segi posisi ruangnya, dari segi besaran ruangnya. Jadi itu tuh sudah ada ketetapannya di awal. Jadi kami mengikuti brief tersebut, sehingga denah yang terjadi itu adalah denah yang memang sudah sesuai dengan ketentuan falakiyah tersebut. Seperti contohnya adalah di bagian selatan itu adalah daerah api, yang dimana kan api erat kaitannya dengan dapur. Jadi selatan itu khusus untuk dapur. Lalu untuk pintu masuk dipusatkan di arah barat laut ataupun utara, yang dimana pintu masuk itu akan menjadi muara kumpul pertama. Lalu di bagian contoh-contoh lainnya adalah di bagian barat. Barat itu khusus untuk area private pemilik rumah gitu. Jadi kamar tidur utama, kamar tidur anak, dan lain-lain. Jadi semua fungsi ruangnya itu sudah disesuaikan dengan konsep falakiyah tersebut. Rumah kali ini bagi saya adalah rumah yang dimana bisa menjadi muara ataupun tempat berkumpulnya segala aktivitas berkumpul keluarga. Yang dimana memang dari segi fasilitas terdapat area parkir sendiri di dalam rumah tentunya, sehingga tidak mengganggu jalan umum. Jadi karena klien suka mengadakan aktivitas berkumpul dengan keluarga, dengan teman-temannya, jadi kami sediakan juga tempat parkir di dalam gitu, dimana erat kaitannya dengan tadi rumah kumpul. Latar belakang klien sendiri itu dia seorang PNS ya, dua-duanya seorang PNS, tapi mereka
kayak LDR gitu, jadi yang satu kerja di kota lain. Dan adanya rumah ini tuh juga sebagai tempat pertemuan dari mereka apabila akhir pekan gitu. Jadi mereka saat akhir pekan menginginkan rumah yang mempunyai privasi gitulah. Jadi makanya ada area private dan semi private-nya itu benar-benar ada sekat gitu diantaranya seperti itu. Jadi konsep interior yang ada di Living Square House ini adalah modern luxury ya. Jadi bisa dilihat dari permainan-permainan warna elegan seperti warna-warna yang cenderung lebih gelap, dan beberapa material-material seperti gold dan silver itu menambah kesan luxury dalam rumah ini. Jadi konsepnya memang modern luxury seperti itu. Oke, jadi ruang private sendiri itu ada pada bangunan utamanya, khususnya di lantai 1. Jadi di lantai 1 itu ada kamar utama dan kamar orang tua serta open plan dari ruang tengah sendiri. Nah, bahkan ruang tamu pun itu ada di luar dari bangunan utama seperti itu. Nah, di lantai 2-nya itu lebih ke semi private karena ada kantor juga kan seperti itu. Dan dari klien sendiri sih menginginkan apabila dia sedang pulang akhir pekan itu rasanya seperti liburan nginep di hotel. Jadi kesan yang saya munculkan dalam rumah ini seperti ada di koridor-koridor itu juga kesannya seperti di hotel seperti itu. Dari layout rumah ini kan banyak tuh yang namanya koridor-koridor, dan koridor-koridor itu kan umumnya gelap dan panjang seperti lorong itu. Nah, kita menggunakan permainan dari sisi lantai, kita dinding dan plafon itu kita buat sedemikian rupa. Jadi saat melewati itu tuh ada kesan tersendiri, jadi nggak seperti lorong. Nah, setelah kita melewati koridor itu, ada ruang yang benar-benar favorit dari klien sendiri, yaitu ruang tengah ya. Di ruang tengah itu ada ruang TV, di situ ada piano juga, ada dapur dan juga ada ruang makan. Nah, di situ setelah kita melewati lorong, kita langsung masuk ke situ. Gitu sih. Nah, itu menarik banget sih dari rumah ini. Gitu. Menurut saya, Living Square House ini adalah rumah saat Anda bisa menghabiskan akhir pekan Anda di situ dan bersiap untuk hari Seninnya lagi gitu. Jadi melepas penat dari Senin sampai Jumat itu, Sabtu Minggu Anda bisa berliburan di Living Square House ini sih. Nah, bagaimana kira-kira nih? Makin penasaran nggak dengan detail dan desain rumahnya? Sebelumnya, komposisi pada lantai 1 rumah ini terdiri dari carport yang sangat luas, pos satpam, taman, ruang tamu, teras, sebuah foyer, kamar tidur utama, 2 kamar tidur, ruang keluarga, ruang makan, musola, dan dapur bersih. Di area belakangnya terdapat taman, sebuah kolam renang, ruang santai, ruang galeri cupang, dan juga dapur kotor. Sedangkan pada lantai 2 terdapat 2 buah kamar tidur, sebuah kamar tidur tamu, ruang kerja, perpustakaan, ruang keluarga, rooftop pribadi, rooftop untuk publik, dan juga area servis. Nah, sekarang langsung saja kita telusuri setiap detail rumahnya. Living Square House ini dibangun di sebuah lahan huk dengan luas 600 meter persegi. Bangunannya sendiri memiliki luas 470 meter persegi, dan dari fasadnya saja kita dapat melihat bahwa rumah ini sangat gede banget ya. Nah, dengan rumah seluas itu, pemilik tidak ingin memiliki tampilan rumah dengan banyak ornamen. Namun beliau menginginkan agar desain rumahnya dapat terlihat simple, namun tetap tentunya eye-catching ya. Sehingga dipilihlah konsep desain modern kontemporer ini nih. Penggunaan dinding exposed pada tembok rumah memberikan tampilan yang simple pada fasadnya. Selain itu, rumah ini juga terlihat mewah dan mempesona ketika dipadukan dengan marmer, material kayu, dan vegetasi di sekitar tembok rumahnya. Rumah ini sendiri memiliki 2 pintu masuk agar kendaraan dapat memiliki akses masuk yang mudah menuju ke dalam rumah. Nah, sekarang kita coba cek bagian dalamnya ya. Pada penasaran gak sih? Kenapa carportnya besar banget? Nah, hal ini untuk memfasilitasi kendaraan milik kerabat, kolega, ataupun teman-teman pemilik yang hadir, sehingga area sekitar rumah pun bisa lebih tertib. Dengan adanya 2 pintu masuk akan sangat memudahkan akses keluar masuk kendaraan di rumah ini. Lalu, meskipun pemilik mendapatkan privasi pada rumahnya, bukan berarti beliau tidak suka menerima tamu loh. Untuk menyeimbangkan kebutuhan pemilik, maka ruang tamu pun ditempatkan di area luar sebagai zona publik dari rumah ini. Ruang tamunya terasa syahdu sekali, di mana terdapat kolam serta vegetasi yang mengelilinginya, sehingga akan muncul nuansa yang tenang dan juga nyaman. Gak hanya itu, penempatan ruang tamu di area ini juga akan memberikan pengalaman yang menarik, seakan sedang masuk tapi di dalam rumah. Tone warna yang diterapkan pun memberikan kesan hangat pada ruangan nih.
Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam rumah yuk. Karena ruang tamu berada di luar, maka area pertama yang akan kita lewati adalah foyer ini. Menurut Minbo, foyer ini menarik sih, terutama dengan adanya kaligrafi yang menempel pada dinding. Tentunya tidak sekedar untuk pemanis ya, tetapi menjadi sebuah doa dan harapan agar rezeki dan berkah Allah senantiasa melimpahi rumah dengan penghuninya. Dari segi estetika sendiri, perpaduan warna keemasan pada kaligrafi dan plat besinya dengan warna hitam glossy pada dindingnya memberikan tampilan yang mewah banget dan juga elegan banget. Dari foyer kita akan menuju koridor dengan desain yang mempesona ini nih, dan menuju ke kamar tidur utamanya. Nah, kamar ini memiliki luas total 4 x 9 meter. Pencahayaan yang diterapkan cukup untuk memberikan kehangatan pada penghuni kamar ini. Lalu dengan minimnya ornamen, kamar ini terasa simple namun juga tetap terasa mewah. Kamar ini juga dilengkapi dengan walk-in closet dengan wardrobe yang cukup gede banget untuk menyimpan koleksi produk fashion dari pemilik. Kamar ini juga memiliki kamar mandi dalam dengan desain yang sangat mewah, lengkap dengan bathtub untuk ya sekedar melemaskan otot-otot sembari berendam di air hangat. Enak ya kayaknya ya. Nah, di depan kamar tidur utama terdapat kamar tidur yang ditujukan untuk orang tua pemilik. Denah kamar ini didesain lebih praktis. Kamar seluas 5 x 3 meter ini memiliki desain yang begitu mewah dengan memadukan material kayu, padding, elemen kaca, serta list besi berwarna keemasan. Kamar ini juga memiliki bukaan menuju inner courtyard sehingga ruangan dapat terasa lebih segar. Pencahayaan yang diterapkan pun terasa teduh dan juga hangat tentunya. Nah, kamar ini juga dilengkapi dengan wardrobe dan kamar mandi untuk fasilitas sanitasi orang tua dari pemilik. Nah, ini dia inner court-nya. Adanya inner court ini bertujuan untuk memberikan suasana alami serta menghadirkan ambience yang tenang yang dihasilkan dari suara gemericik air di dalam inner court ini. Tentu menjadikan rumah ini terasa lebih nyaman dan juga tenang. Sebagai keluarga yang taat, maka rumah ini memiliki musola yang cukup lega untuk melakukan aktivitas sholat berjamaah di dalam rumah. Di dekatnya terdapat sebuah kamar mandi untuk tamu ataupun untuk penghuni yang sedang berada di sekitar ruang tengah rumah ini. Dan ini dia ruang makannya nih. Ruang makan ini didesain menyesuaikan dengan kebutuhan pemilik. Slab marble hitam pada meja makannya memberikan kesan mewah pada ruang makan. Selain itu, warna yang diaplikasikan pada kursinya mampu untuk mempercantik area ini. Karena mengusung konsep open plan, maka tidak ada sekat sehingga kita dapat langsung menuju ruang keluarga ini nih. Nah, pemilihan sofa berwarna biru ini mampu memberikan nuansa yang hangat pada ruangan. Penempatan ruang keluarga di dekat jendela pun efektif untuk memunculkan suasana yang segar dan juga nyaman. Hal ini memungkinkan penghuni untuk menikmati waktu bersama dengan maksimal. Di belakangnya terdapat dapur bersih dengan kitchen set yang mewah. Selain itu juga diberikan island pada dapur sehingga dapur tidak hanya digunakan untuk memasak, tetapi juga dapat digunakan untuk ruang berinteraksi dengan penghuni rumah. Nah, di dekatnya juga terdapat piano, di mana ketika dimainkan akan menambah suasana yang cozy pada seluruh ruang tengah ini. Apalagi ruang tengah ini juga memiliki akses bukaan menuju ke area belakang. Pastinya dong beraktivitas di ruang tengah ini akan semakin syahdu. Pada area belakang ini terdapat dapur kotor untuk membuat masakan dalam jumlah porsi yang lebih banyak. Area belakang ini akan menjadi area favorit dari rumah ini. Selain karena terdapat kolam renang yang dapat digunakan untuk berolahraga ataupun untuk sarana rekreasional, di sini juga terdapat ruang santai yang didesain terbuka nih. Dan ruang santai ini ditujukan untuk menikmati area outdoor pada rumah secara lebih private. Tentunya menikmati waktu senggang di sini akan memberikan ketenangan hati serta pikiran bagi pemilik rumah.
Nah iya, tepat di sebelahnya terdapat ruang galeri cupang ya, di mana koleksi ikan cupang merupakan hobi serta sumber penghasilan yang lain bagi pemilik. Nah, kalau kamu punya ruangan ini, jenis ikan cupang apa nih yang akan kamu koleksi? Kalau Minbo tentu pengennya minimal ada Half Moon 5 lah ya. Nah, dari area belakang ini kita dapat langsung masuk menuju kamar tidur anak ini. Kamar seukuran 4,5 kali 3 meter ini didesain menyesuaikan dengan kebutuhan dan umur anak pemilik. Penggunaan wallpaper pada kamarnya memberikan kesan yang tidak monoton. Desain bed bertingkatnya pun elegan, dan sirkulasi udara serta cahaya alami akan mengisi ruangan ini sehingga anak-anaknya dapat istirahat dan beraktivitas dengan nyaman. Selesai dengan lantai 1, saatnya kita cek lantai 2-nya. Let's go! Oh ya, mengingat anak pemilik masih kecil, penggunaan kaca tempered sebagai railing tangga ini sangat efektif untuk meningkatkan keamanan pada tangga ini. Ini tentu bisa jadi inspirasi rekan si bambu juga di rumahnya nanti. Di lantai 2 ini terdapat area servis untuk keperluan laundry pakaian bagi seluruh penghuni rumah ini. Selain itu juga terdapat rooftop untuk tempat pemilik menikmati suasana dan view outdoor dari lantai 2 rumah ini. Ditemani kopi atau teh tentunya akan semakin syahdu dan paripurna. Selain spot untuk chill, disediakan juga fasilitas kebugaran berupa gym sehingga pemilik dapat berolahraga dengan suasana yang segar dan menyenangkan. Nah, di lantai 2 ini juga terdapat ruang keluarga yang fungsinya sebagai tempat untuk ngobrol atau sekedar bersantai, menikmati hari-hari bersama keluarga tercinta. Kalau ingin menikmati waktu secara lebih personal dan private, pemilik dapat menghabiskan waktunya dengan membaca koleksi-koleksi bukunya di perpustakaan ini. Didesain minim dekorasi agar pemilik dapat fokus ketika membaca. Selain itu, penggunaan pintu geser kaca ini akan memberikan akses penerangan alami ke dalam rumah. Membaca pun akan lebih fokus dan juga nyaman tentunya. Di dekatnya terdapat kamar tidur yang dapat digunakan untuk kerabat yang sedang menginap di rumah ini. Kamar dengan ukuran 4,5 kali 4 meter ini didesain cukup mewah dengan penggunaan marmer pada dindingnya. Penggunaan marmer dan elemen kaca pada kamar pun juga menjadi aksen agar kamar tidak monoton. Selain kamar ini, kerabat yang sedang hadir dapat menginap di kamar tidur ini. Dengan ukuran 5,5 kali 3 meter ini terasa cukup lega. Kamar ini pun terasa lebih simpel namun juga elegan melalui jenis material yang digunakan. Tone warna yang diaplikasikan terasa hangat dan juga mewah. Karena pemilik memiliki penghasilan sampingan, maka rumah ini juga memiliki ruang kerja yang sangat proper bagi pemilik rumah. Ruangan 4 kali 7 meter ini memiliki desain yang sedikit berbeda dari ruangan lainnya, dilihat dari penggunaan homogeneous style motif kayu pada lantainya. Selain itu, hal utama dari ruangan ini adalah adanya pencahayaan yang proper melalui penggunaan pencahayaan jenis test lamp, serta pencahayaan alami dari luar. Ruang kerja ini juga memiliki semacam lounge sebagai tempat untuk melepas penat di tengah kesibukan bekerja. Kalau misal udah pusing nih, pemilik dan rekan kerjanya dapat bermain biliar di sini. Menggunakan kaca tempered pada plafonnya akan memberikan kesan ruangan yang lebih luas dan juga segar. Nah, untuk menjaga privasi penghuni rumah, area ini dihubungkan melalui tangga yang ada di dekat ruang tamu ini. Dengan begitu, kolega atau rekan kerjanya tidak perlu jauh-jauh masuk ke dalam rumah dulu.
Ketika ada tamu selain kerabatnya yang sedang mampir dan menginap, pemilik menyediakan fasilitas berupa kamar tidur yang terpisah dari bangunan utama. Hal ini agar privasi pemilik dapat terjaga tentunya. Untuk menuju kamar tidur tamu, kita akan melewati tangga yang berada di dekat ruang tamu rumah ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan ibadah, di area kamar tidur tamu ini juga disediakan musola. Sebagai kamar tamu, ruangan seluas 4x3 meter ini memiliki desain yang gak jauh berbeda dengan kamar-kamar yang ada di bangunan utama. Ini adalah bukti bahwa pemilik mencoba untuk memuliakan tamu yang sudah datang untuk bersilaturahmi. Tentunya juga disediakan kamar mandi untuk kebutuhan sanitasi tamu yang sedang hadir. Oh ya, selain akses masuk melalui pintu depan, pemilik juga dapat masuk ke dalam rumah melalui area belakang dari rumah ini. Nah, berakhir sudah cerita Living Square House ini, sebuah hunian yang dibangun dengan tujuan untuk menjaga privasi, keluarga, merawat hobi, dan sarana untuk menjalankan syariat agama. Semoga melalui video ini Anda dapat memetik inspirasi dan motivasi untuk menciptakan hunian idaman Anda kelak. Dari cerita rumah ini, semoga kita bisa belajar bahwa untuk menciptakan hunian yang nyaman, private, menyenangkan, dan sesuai syariat agama Islam cukup mungkin dan pasti bisa. Tentunya jika Anda masih bingung bagaimana memulai suatu perencanaan rumah idaman Anda dapat mulai menceritakan arti rumah dan kisah Anda akan rumah impiannya kepada Minbo. Karena cerita Anda berarti bagi kami, terutama karena kami percaya bahwa setiap rumah punya cerita. Cek dan follow akun Instagram dan TikTok si Bambo Studio untuk mendapatkan informasi dari mereka yang sudah menceritakan rumah impiannya bersama kami. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.